Kami dari kelompok 6 akan mengangkat dan menjelaskan penerapan asas Bernoulli pada gaya angkat sayap pesawat terbang. Hai teman-teman, sewaktu kecil dulu sangat sering terlintas di pikiran kita bagaimana sih sebuah pesawat bisa terbang di udara, bahkan dengan ukuran dan massa yang sangat besar. Hal tersebut mungkin menjadi pertanyaan yang sampai sekarang pun masih banyak di antara kita yang belum mengetahui bagaimana itu bisa terjadi. Nah, di sini kami akan menjawab pertanyaan kalian yang dapat membantu kalian walau hanya sedikit untuk menjawab ke adik-adik, sepupu, atau sanak saudara kalian yang mengenai pertanyaan tersebut. Proses terbangnya pesawat tidak jauh dari 4 hal, yaitu gaya angkat, gaya gravitasi, gaya hambat, dan juga gaya dorong. Di sini, kami hanya akan menjelaskan tentang gaya angkat, karena bagian tersebut sangat berhubungan dengan bidang yang akan kami bahas, yaitu tentang penerapan hukum Bernoulli. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Prinsip ini diambil dari nama ilmuwan Belanda atau Swiss yang bernama Daniel Bernoulli. Daya angkat dinamik adalah gaya yang bereaksi pada sebuah benda seperti sayap kapal terbang, rotor helikopter, dan hidrofil, karena gerakannya melalui suatu fluida. Sudut serangan sayap menyebabkan udara menyimpang ke bawah. Dari hukum Newton ketiga, maka reaksi gaya sayap yang mengarah ke bawah ini pada udara adalah sebuah gaya F yang arahnya ke atas, yakni daya angkat tersebut yang dikerahkan oleh udara pada sayap. Perbedaan tekanan pada kedua sisi sayap pesawat ini menyebabkan gaya angkat sebesar, dan di sini kita bisa menggunakan rumus F2 dikurangin F1 atau gaya angkat pesawat terbang sama dengan setengah rho dikali A dikali V1 kuadrat dikurangin V2 kuadrat. Seperti yang kita ketahui, rho adalah massa jenis fluida dan A adalah luas penampang sayap pesawat. V1 ada kecepatan udara di bagian bawah sayap dan V2 kecepatan udara di bagian atas sayap. Untuk dapat terangkat, maka gaya angkat pesawat harus lebih besar dari berat pesawat. Dan jika massa pesawat adalah M dan percepatan gravitasi G, maka V2 dikurangin V1 harus lebih besar dari M dikali G. Dan tentunya P2 lebih besar dari P1. Gaya angkat terjadi karena adanya aliran udara yang melewati bagian atas dan bagian bawah di sekitar airfoil. Penampang sayap pesawat terbang memiliki bagian belakang yang lebih tajam dan sisi bagian atasnya lebih melengkung daripada sisi bagian bawahnya. Bentuk sayap tersebut menyebabkan kecepatan aliran udara bagian atas lebih besar daripada di bagian bawah, sehingga tekanan udara di bawah sayap lebih besar daripada di atas sayap. Hal ini yang menyebabkan timbulnya daya angkat pada sayap pesawat. Gaya angkat inilah yang membuat pesawat dapat terbang dan melayang bebas di udara. Agar daya angkat ini ditimbulkan pada pesawat semakin besar, sayap pesawat dimiringkan sebesar sudut tertentu terhadap arah aliran udara. Sekian dari penjelasan kelompok kami.